Shalom saudari-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudari-saudariku, setiap orang ingin dikenang karena kebaikannya. Entah mungkin karena prestasinya, karena karya-karya di dalam hidupnya, karena pelayanannya, kebaikan hati, dan lain-lain. Semua itu adalah upaya untuk meninggalkan kenangan yang baik. Sesuatu yang bukan hanya dikenang, tetapi diwarisi sebagai inspirasi kehidupan. Apalagi jika hal itu diakui, diterima, dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudari-saudariku, ada banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Banyak yang sekedar berlalu. Tetapi ada 1-2 orang yang sungguh menorehkan kenangan. Petrus, dia yang disebut batu karang. Perempuan Kanaan atau Sirofenisia yang dipuji karena besar imannya. Lalu yang tak boleh dilupakan adalah perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Markus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Saudari-saudariku, ada satu perkataan penting. Pujian dan pembenaran Yesus kepada perempuan tanpa nama ini. Ada di ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengapa perempuan ini penting, saudari-saudariku? Aksi perempuan ini berlangsung di tengah suasana yang genting. Yang pertama, telah ada rencana untuk membunuh Yesus. Hal itu bisa kita lihat di dalam pasal 14 ayat yang pertama dan yang kedua. Lalu kemudian yang kedua, peristiwa ini terjadi tepat sebelum Yudas mengkhianati Yesus. Pasal 14 juga, namun ada di ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Jelas saudari-saudariku, bahwa pada saat itu banyak kebencian akan Yesus. Aksi apapun yang mengindikasikan suatu kesukaan, penghormatan, atau kedekatan dengan Yesus akan dipandang berbahaya.
tidak heran saudara, tempat yang dipilih Tuhan Yesus adalah di rumah Simon si kusta. Tempat yang dihindari orang, tempat yang tidak mencolok, yang orang enggan datang karena faktor kusta. Besar kemungkinan saudari-saudariku, dalam suasana kebencian, orang mulai takut berkerumun di sekitar Yesus. Baik Matius, Markus tidak menceritakan adanya kerumunan. Hanya murid-murid saja bersama dengan dia. Namun saudari-saudariku, perempuan tanpa nama ini mengatasi rasa takutnya, mengatasi rumor kebencian yang menyelimuti Yesus, mengatasi ancaman, dan dia melangkahkan kaki menuju rumah Simon, dan bahkan di situ dia mencurahkan minyak mahal ke atas kepala Yesus. Murid-muridnya melihat hal itu sebagai pemborosan. Namun Tuhan Yesus melihatnya berbeda. Sebab Yesus tahu bayang-bayang ancaman kematian telah semakin mendekat. Yesus tahu misi utama untuk mati bagi yang berdosa sudah sangat dekat. Maka aksi perempuan ini dilihat oleh Tuhan Yesus sebagai suatu pengurapan, sebagai suatu penanda akan kematian yang menjelang. Minyak wangi yang mahal sebagai penghargaan akan kehadiran Yesus di tengah-tengah umat, sebagai Yesus yang diurapi untuk menebus dosa umat. Oleh karena itu, saudari-saudariku, Yesus berkata, sejalan dengan pemberitaan Injil dimanapun di muka bumi ini, aksi perempuan ini akan juga diingat sebagai suatu persiapan akan salib Kristus. Maka bagi Kristus pencurahan minyak, saudara-saudara, bukan sekedar penghormatan, tetapi juga persiapan kematiannya untuk mengawali rangkaian penderitaannya. Dia mengurapi Yesus sebagai juru selamat. Itulah arti penting tindakan dari perempuan itu. Itulah peran penting perempuan itu. Dan bahkan saudari-saudariku, lebih penting lagi, tindakannya ini dibenarkan, diterima, dihargai oleh Tuhan Yesus sendiri. Dianggap sesuai dengan isi hati Kristus. Ini adalah poin yang luar biasa. Siapakah yang tidak mau untuk diterima dan sesuai dengan isi hati Kristus? Tindakan perempuan ini diterima dan dibenarkan oleh Yesus. Kita pasti juga mau. Kita juga ingin bahwa tindakan-tindakan kita ini sesuai dengan isi hati Kristus, diperkenan dan diterima oleh Kristus. Saudara-saudariku, memang kita tidak sedang mendirikan suatu monumen untuk mengenang karya kita. Sebab mungkin kita ini bukan siapa-siapa. Karya kita sederhana. Tidak ada hal yang spektakuler dari karya pelayanan kita. Tidak ada buku atau tidak ada piagam yang mencatat betapa hebatnya kita. Kita mungkin salah satu dari perempuan tanpa nama di dunia yang besar ini. Tetapi biarlah pelayanan-pelayanan yang kecil ini, yang tak berarti ini, kita lakukan dengan tulus, dengan penuh pengorbanan, tanpa menghitung untung atau rugi, dan tanpa harus menjadi besar. Sebab banyak orang melayani fokusnya bukan Kristus, tetapi nama besarnya sendiri.
karirnya sendiri, popularitasnya sendiri. Bukan Kristus fokusnya. Perempuan tanpa nama yang mengurapi Yesus ini mengajarkan kepada kita untuk melayani Kristus itu fokus pada Kristus. Kristus yang mulia, Kristus yang besar, sedangkan ia tanpa nama dan rela memberi yang terbaik. Justru itu yang diperkenan. Dikenang atau tidak, diingat orang atau tidak, disebut-sebut atau tidak, tidaklah penting. Yang penting adalah di dalam karya kita itu Tuhan Yesus dimuliakan dan ia berkenan. Saudari-saudariku, stay positive, stay safe, and be wise. Tuhan memberkati.